الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tamamul Minnah Sahih Fiqh Sunnah sampai halaman berapa? Halaman berapa? Bab baru ya? Halaman 86. Sunnah al-fitrah. Halaman 86. Sunnah al-fitrah atau sunnah al-fitrah. Makna al-fitrah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang pertama bermakna as-sunnah, dan ada pula yang berpendapat bahwa ia bermakna ad-din. Ada juga yang berpendapat bahwa al-fitrah ini adalah kebiasaan-kebiasaan bersih. Kalau kita sering dengar kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Apa di situ fitrah, Pak? Kebanyakan orang artiin suci. Sebenarnya fitrah di situ adalah Islam, bukan suci. Karena di belakang hadisnya ada kalimat fa'abawahu, dan bapaknya ayyuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi kalau anak lahir dalam keadaan fitrah, maksudnya Islam. Semua anak, baik anak orang kafir, ketika dia lahir dalam keadaan fitrah, yaitu Islam. Cuma yang kita mau bahas di sini bukan tentang anak, akan tapi yang mau kita bahas di sini adalah tentang sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kebiasaan-kebiasaan bersih yang disebut dengan sunnah-sunnah al-fitrah. Kita lihat penjelasan tentang sunnah al-fitrah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah al-istihdad wal khitan wa qasy syarib wa nadful ibt wa taqlimul adfar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 hal termasuk fitrah. Istihdad ini mencukur bulu kemaluan. Khitan ini termasuk sunnah fitrah. Kemudian memotong kumis. Kemudian mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Ini sunnah apa tadi? Fitrah. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, kalau tadi ada 5, yang dalam riwayat lain disebutkan ada 10.
Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 10 hal termasuk fitrah, memotong kumis. Jadi kita sedang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sunnah fitrah. Sunnah fitrah di sini saya ulangi, ada yang menyebutkan adalah yaitu kebiasaan-kebiasaan, ada juga yang menyebutkan maknanya adalah agama. Tapi saya lebih condong kepada sunnah fitrah ini adalah sunnah kebiasaan bersih, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, motong kumis. Motong kumis ini dibolehkan kumis tumbuh, tapi tidak melebihi bibir. Tidak melebihi bibir. Kalau mau dikerik tidak masalah. Akan tapi kalaupun mau dibiarkan tidak masalah, tapi tidak sampai melebihi bibir ujung sini. Ya, karena ada orang yang sampai nyambung sama jenggotnya, ya, sebagaimana Jor nyambung ke Jagorawi. Terus motong kumis, kemudian membiarkan jenggot tumbuh. Ya, masalah jenggot nanti akan dibahas di sini. Kemudian bersiwak nanti kita akan bahas bagaimana keutamaan siwak. Masya Allah, bukan hanya bersih giginya, akan tetapi sehat. Banyak keutamaan siwak yang kita tidak tahu. Kita hanya tahu siwak itu hanya bersihkan gigi, padahal melancarkan mata, ya, mencerdaskan pikiran, melancarkan lisan untuk berbicara, menyembuhkan penyakit lambung, itu siwak. Makanya kalau dari segi bersih, siwak bisa sama kayak sikat gigi. Tapi dari segi keutamaan tidak bisa disamakan siwak dengan sikat gigi. Kemudian apalagi? Istinsyaqul ma, menghirup dan menghembuskan air dengan hidung. Kalau kita masuk wudu, masukin air ke mulut dan ke hidung, ya, ini disebut apa? Istinsyaq. Kemudian memotong kuku. Motong kuku ini bagian daripada sunnah fitrah. Makanya tidak dikenal kuku panjang dalam Islam, apalagi sampai diwarnai pakai kutek. Apalagi kuteknya katanya walaupun anti air, anti karat dan lain sebagainya, tapi pakai kutek itu adalah bagian daripada tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Oleh karena itu kalau ibu-ibu mau pakainya pakai apa? Pakai pacar. Dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, wanita-wanita dulu pakai pacar itu sebelum tidur, kemudian nanti subuh dihilangin. Daripada capek ngilangin, mendingan gak usah pakai, ya. Saya ulangi, dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, wanita dulu pakai pacar sebelum tidur, kemudian dihilangkan di waktu sholat subuh, ya. Kemudian karena ibu-ibu sosialite ini suka banget pakai kutek, ya, dan dia dibilangin, kan saya makainya lagi haid Pak Ustaz. Jadi kan lagi haid kan nggak sholat dia, ya. Tapi tetap kena hukum, itu bukan kebiasaan kaum muslimin, ya. Menyebutkan itu termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kemudian mencuci buku-buku jari, maksudnya ini Pak, sela-sela. Maka kalau wudu kan bagus kita sela-sela seperti ini, ya. Baik sela-sela apa? Jari ataupun sela-sela kaki. Ya. Ada yang menyebutkan disebutnya barajim ataupun sela-sela yang bersifat sela-sela. Apa termasuk sela-sela? Ya, seperti yang di antara dekul di belakang kan ada tuh sela-sela juga. Ya, termasuk sela-sela ini.
Apalagi ada orang yang kadang-kadang suka kalau nggak bersih bisa kena kutu air, ya. Dan ini semua adalah kebiasaan-kebiasaan yang bagus bagi seorang muslim, ya. Makanya disebut dengan sunnah-sunnah fitrah. Kemudian mencabut bulu ketiak, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian beristinja cebok dengan air. Sampai ada seorang musyrik bertanya kepada sahabat Nabi SAW, "Aku melihat sahabatmu," maksudnya Muhammad SAW, "mengajarkan sampai tata cara cebok." Maksudnya ini orang musyrik ini kagum dengan agama Islam karena mengajarkan sampai cara cebok. Maka bahagialah Anda menjadi seorang muslim. Dan seorang muslim ini tidak bisa disamakan dengan orang kafir. Walaupun orang muslim yang jahat, walaupun orang muslim yang banyak dosanya, tetap dia lebih mulia daripada orang kafir. Bahkan Allah berfirman, "Wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Seorang budak yang mukmin itu lebih mulia daripada orang musyrik yang membuat kalian terkagum-kagum. Makanya kita harus bangga menjadi seorang muslim, seorang yang mengaku muslim, mensyukuri nikmat Islam dengan cara memperdalam agama Islam. Makanya Salman Al-Farisi menyebutkan al-ilmu katsir wal umru qasir fahuz minal ilmi ma tahtaj ilaihi fi amri dinik. Ilmu itu banyak sedangkan umur pendek. Ilmu banyak, umur pendek. Maka carilah ilmu yang berhubungan dengan agamamu. Termasuk yang kita pelajari pada hari ini semua berhubungan dengan agama. Maka disebutkan min alamati husnil khatimah, di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah mereka yang menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita husnul khatimah dalam menuntut ilmu agama. Ya. Jadi Anda cebok, motong kuku, ini niatnya mencontoh siapa? Rasulullah SAW, bukan karena kebiasaan. Ya, jadi motong paling lama berapa lama Pak Ustadz? Semua yang ini nih, paling lama sebelum 40 hari. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, berapa lama? 40 hari. Ya, paling telat tuh motong-motong tadi 40 hari. Kalau kita misalnya seminggu udah panjang ya potong. Ya, baik tadi bulu ketiak atau bulu-bulu lainnya ya, termasuk kuku sebelum 40 hari panjang ya dipotong. Tapi maksimal sampai 40 hari. Ya. Dan Anda niatkan ini mencontoh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mengaku sebagai umatnya, kita akan mendapatkan syafaat yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ittiba kepadanya. Maka Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Aku takut meninggalkan sunnah Nabi sekecil apapun. Aku takut celaka." Lihat bagaimana Abu Bakar yang sudah dijamin surga takut meninggalkan sunnah Nabi walaupun sedikit pun. Oleh karena itu, ketika Anda memotong kuku, motong kumis dan lain sebagainya, niatkan ini bagian daripada mencontoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian cebok dengan air. Kemudian Mus'ab berkata, dan aku lupa yang ke-10, wa nasitu ashira illa an takuna madmadah. Dan aku lupa yang 10 tapi kemungkinan berkumur-kumur. Hadis yang pertama menjelaskan tentang fitrah ada 5. Hadis yang kedua fitrah ada 10.
Nah, disimpulkan apa aja? Yang pertama, motong kumis. Dalam beberapa redaksi hadis terdapat perintah mencukur kumis. An Zaid bin Arqam radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam ya'khuz min syaribihi falaysa minna. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak memotong bagian kumisnya, maka ia bukan golongan kami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, juzzus syawarib warqul lihya khaliful majus. Cukur habis kumis, peliharalah jenggot, dan berbedalah dengan kaum Majusi. Dan disebutkan pada hadis Aisyah yang lalu dengan redaksi memotong kumis. Jadi ada redaksi memotong kumis, ada lagi mencukur kumis. Maka ulama membagi boleh dipotong atau boleh dihabiskan, atau kalau mau tidak dihabiskan dipotong, dipendekin. Yang penting tidak melewati mulut bibir. Imam Nawawi rahimahullah berkata, yang dimaksud dengan memotong kumis yaitu memangkas hingga tepi bibir menjadi tampak, bukan memotong hingga pangkalnya. Imam Nawawi melanjutkan, adapun riwayat cukur kumis itu maknanya adalah cukurlah bagian yang panjang yang melebihi bibir. Malah kalau kata Imam Nawawi maksudnya bukan menghabiskan. Maka Imam Malik termasuk berpendapat bahwa kumis jangan dihabiskan, tapi dipendekin seperti itu. Maaf yang punya kumisnya. Ya. Imam Malik rahimahullah berkata, diambil sebagian kumis itu hingga tepi bibir tampak. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Abu Abdullah, Imam Ahmad ditanya, menurutmu sebaiknya seorang laki-laki mengambil kumisnya dengan cara mencukur habis atau bagaimana? Dia menjawab, dia boleh mencukur habis atau sekedar memotongnya. Jadi bapak-bapak, kalau Imam Nawawi sama Imam Malik motong aja, ya, jangan dihabisin. Tapi kalau Imam Ahmad boleh dicukur, boleh dipotong, ya. Suka mana Pak? Suka dipotong apa dicukur? Ya. Aku berkata, adapun hadis-hadis tentang perintah mencukur habis, al-jazzu dan an-nahku, maka lebih utama dibawa pada makna al-mubalaghah, berlebih-lebihan dalam memotong kumis, dan ia ada pada makna ikhfa. Itu yang pertama, memotong kumis. Jadi kesimpulannya boleh dipotong atau dicukur habis kata Imam Ahmad. Ya. Kemudian memelihara jenggot. Diwajibkan memelihara jenggot dan diharamkan mencukurnya lantaran adanya perintah untuk memeliharanya. Dengan beranggapan ungkapan seperti aufu, arhu, wafirru, sedang perintah itu menunjukkan wajib sebagaimana yang telah menjadi ketetapan dalam ilmu usul. Kemudian ketahuilah saudaraku se-Islam bahwa mencukur jenggot di samping ia adalah perbuatan maksiat, adalah bentuk pengingkaran terhadap kejantanan dan upaya menyerupai diri dengan wanita dan anak-anak kecil. Jadi kalau di Arab, kalau ada orang mau kawin, ya, kemudian dikasih pilihan 3, ya, yang satu berjenggot tapi biasa aja hartanya, yang kedua tidak berjenggot tapi tidak berjenggot, klimis tapi kaya raya, yang ketiga enggak berjenggot, klimis tapi miskin. Maka yang dipilih adalah yang mana Pak? Dan orang pasti di Indonesia memilih yang klimis terus kaya raya. Tapi kalau di sana justru yang dipilih adalah yang berjenggot. Ya, walaupun hidupnya biasa. Kenapa? Karena aku menikahi laki-laki, bukan wanita. Jadi jenggot itu sebenarnya identitas apa?
identitas laki-laki. Ya, makanya salah satu membedakan LGBT ya, LGBT gitu ya. Satu laki-laki ke masjid, nah itu kan membedakan LGBT ya. Yang kedua berjenggot ya, berjenggot berarti nggak ada Pak LGBT berjenggot ya, kebanyakan klimis gitu. Tapi nggak dipaksain Pak, akhirnya beli Firdaus obat apa tuh, obat jenggot biar tumbuh. Ini maksa ya, maksa yang ada aja. Saya begini ini 15 tahunan ini ya, 15 tahunan ya, karena memang nggak punya bakat ya. Tapi yang ada bakat jenggot ya, nih kayak bapak ini nih tuh ya, itu kalau dia duduk samping saya dia yang disalamin. Ya kayak kemarin saya mau ngajar, nah kan saya ustadznya, yang di sebelah saya berjenggot Pak, yang punya rumah kan nyamperin yang sebelah saya. Pak Ustadz, selamat datang. Kata yang sebelah, ini Ustadznya apa? Gitu. Ya, jadi yang berjenggot itu ya memang bagian daripada bagian daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi gimana Pak Ustadz di kantor ada yang nggak boleh ya di kantor ada yang nggak boleh ya kalau dia memang ya, punya kantor yang lain dengan pindah kantor gitu. Baik, kita baca lagi. Masih nomor 2 halaman 88. Bahkan juga menyerupai orang-orang kafir, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, potong kumis, biarkanlah jenggot, dan berbedalah dengan orang-orang musyrik. Dalam mencukur jenggot ada bentuk upaya merubah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, ciptaan Allah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam menghikayatkan tentang syaitan, wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah, dan akan aku suruh mereka, maksudnya merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Maka ini jadi dalil umum, enggak boleh merubah-rubah apa yang sudah Allah kasih dari tubuh kita, kecuali berbahaya untuk kesehatan. Misalnya bibir swing ya, dibenerin supaya bisa berbicara ya. Karena banyak sekali ibu-ibu yang suka pakai behel, dan behelnya itu bukan untuk alasan kesehatan ya, bahkan untuk ngetren doang ya, sampai ditaruh batu aki di antara behel-behel itu gitu ya. Ya, kan ada warna-warni dan lain sebagainya ya. Alasannya apa? Ya, apalagi merubah ciptaan Allah, laki jadi perempuan ya, kemudian laki-laki diciptakan buah dadanya dan lain sebagainya. Ya, tapi waktu berapa tahun yang lalu ada seorang ustadz yang memang punya travel. Mereka ada yang daftar para waria tapi yang sudah bertobat Pak. Cuman waria ini sudah berubah dari semua bentuknya. Maka ustadz itu bingung, itu dimasukin kemana? Ya, karena nanti akan ribut di raudhah tentunya Pak. Karena itu kan laki-laki tapi sudah ada buah dadanya seperti itu. Maka jadi sebuah diskusi tentang gimana ini ya, karena jasadnya laki-laki tapi memiliki, dan dia sudah merubah-rubah seperti itu. Oleh karena itu setan akan menyuruh manusia untuk merubah, termasuk ibu-ibu. Alis sudah bagus-bagus kayak semut beriring, dijadiin celurit ya, dipotong sama dia ya, terus dipotong, dihabisin. Terus begitu diginiin salah naruh, harusnya di sini gitu ya. Ya, jadi
banyak orang yang suka merubah-rubah ciptaan Allah tanpa alasan. Kenapa dia merubah ciptaan Allah? Padahal Allah sudah menciptakan dia dengan sebaik-baiknya. Intinya dibolehkan oleh ulama seseorang merubah ciptaan Allah dengan alasan kesehatan. Ya, seperti tadi, ya, giginya ya yang menghambat sehingga dia tidak sulit untuk berbicara atau membahayakan. Ya, oleh karena itu jangan suka merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau termasuk orang yang jenggot ini ya jangan dirubah, ya. Apalagi yang bersifat-sifat seperti alis, ya, dan lain sebagainya. Karena ada sekarang Bu, ngambil urat paha, ngambil kulit paha, ditaruh ke pipi. Ya, apa namanya tuh Bu? Apa namanya tuh? Narik-narik begitu tuh. Ya. Jadi supaya lebih kenceng. Ya kalau udah tua mah tua aja gitu loh. Ya. Kalau dengan cara-cara yang normal aja, tidak dengan cara-cara merubah seperti itu. Kalau cara-cara yang normal kan ada mungkin dengan cara-cara yang herbal, ya. Tapi tidak dengan akhirnya merubah begini begitu dan lain sebagainya. Sehingga ada banyak, bahkan dia menulis sebuah buku, artis tersebut ya dia ngaku benahin hidungnya, ya, benahin pipinya, benahin ininya, benahin itunya dan lain sebagainya. Ini termasuk bagian daripada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berfirman, ya, surat Ar-Rum ayat 30, kemudian An-Nisa ayat 19, bahwa setan akan menyuruh manusia untuk merubah ciptaan Allah. Dan dalam hadis disebutkan Allah melaknat wanita yang membuat tato. Enggak boleh bikin tato nih. Wanita yang minta dibuatkan tato. Wanita yang mencabut bulu alis. Tapi ada ibu-ibu yang alisnya itu panjang sehingga membahayakan kalau kena mata. Nah, itu boleh dipotong. Ya. Kalau enggak ini jangan dicabut. Wanita yang meminta dicabutkan bulu alisnya. Wanita yang merenggangkan gigi untuk alasan kecantikan, dan wanita yang mengubah ciptaan Allah. Ini semua buat ibu-ibu nih. Ya, sampai waktu itu ada ibu-ibu cerita, ada ibu-ibu bikin tato di belakangnya, di dadanya, di sininya tulisannya la ilaha illallah. Edan itu mah gitu ya. Ya, dia kan harus ke kamar mandi. Ya, kemudian dia kalau mandi gimana? Buka baju. Kan nggak boleh masuk kamar mandi membawa tulisan Allah. Ya. Ya, walaupun tulisannya la ilaha illallah. Ya. Kemudian memotong jenggot masuk dalam an-namsu, yaitu menghilangkan bulu wajah atau menghilangkan bulu alis bagi wanita untuk alasan kecantikan, dan jika dilakukan oleh laki-laki malah itu lebih tercela. Demikian tidak dikenal seorang pun dalam sejarah perjalanan para nabi, Khulafaur Rasyidin, para imam-imam besar yang mencukur jenggotnya. Maka barang siapa yang menyelisihi mereka telah menempuh jalan yang bukan jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa nattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir." Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Jalan orang-orang mukmin ini jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Beberapa catatan, tidak boleh motong jenggot baik yang melebar ataupun yang memanjang apabila kurang dari satu genggaman. Adapun hadis yang membolehkan hal itu adalah dhaif, tidak sah. Namun yang menjadi perbedaan di antara ulama adalah apabila jenggot tersebut lebih dari genggaman. Terdapat asar yang sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu an, apabila ia berhaji dan berumrah,
beliau menggenggam jenggotnya lalu memotong bagian yang melebihinya. Jadi Ibnu Umar lagi haji, lagi umroh, jenggotnya itu dipegang, yang melebihi genggaman dipotong. Ya, boro-boro kita mah melebihi genggaman, baru numbuh aja. Kadang-kadang yang bikin laki nyukur jenggot itu istrinya. Kagak demen deh papa lihat jenggot begitu. Ya, kayak Amrozi. Kadang-kadang akhirnya harusnya Pak berjenggot Pak, ya itu sunnah Rasulullah SAW, ya. Jadi didukung kalau suaminya berjenggot, ya. Jadi laki itu bukan hanya pergi ke masjid, tapi laki itu berjenggot, ya. Gak usah beli Firdaus, yang penting tungguin numbuh aja, ya, tungguin numbuh aja. Coba lihat orang-orang itu, ya, pada klimis semuanya, ya. Coba Pak berjenggot tuh kayak ustadz Pak, ya. Baik, selanjutnya halaman 90. Nah ini bagi tukang cukur nih. Halaman nomor 2. Bagi pemangkas rambut, barbershop, tidak dibenarkan mencukur jenggot orang lain apabila ia melakukan, maka ia telah berdosa. Ya, dan harta yang didapatkan dari hasil tersebut adalah haram. Seorang bertanya kepada Ibnu Sirin, ia berkata, profesi ibuku adalah penata rambut wanita. Menurutmu bolehkah aku memakan hartanya? Beliau menjawab, jika ibumu menyambung rambut maka tidak boleh. Tahu nyambung rambutmu? Ya, suka ibu-ibu disambung rambutnya, itu termasuk nggak boleh. Yani ya tidak boleh makan hartanya jika hasil yang didapatkan sang ibu dari hasil menyambung rambut dengan wig. Maka orang yang motong jenggot orang lain adalah lebih besar kemaksiatannya dibanding wanita yang menyambung rambut ini. Kemudian bersiwak. Kita sudah bahas 2. Yang pertama motong kumis, yang kedua memelihara jenggot. Semoga Allah memudahkan Anda untuk memelihara sunnah-sunnah fitrah ini, ya. Tapi kadang-kadang yang kerja di restoran itu nggak boleh berjenggot, ya. Saya punya teman, namanya Pak Dasrul, orang Riau, luar biasa, kerjanya profesional, bule, jenggotnya panjang, dan bule-bule nggak ada yang masalahin tentang dia kerja apa. Kalau apa yang minyak di Riau apa namanya Pak? Caltech ya, Chevron. Luar biasa, pengusaha sukses dan lain sebagainya. Punya pesantren khusus perempuan di Riau, ya. Dia bikin kolam renang kayak wah luar biasa fasilitas. Saya belum pernah lihat pesantren wanita sebagus itu. Hafiz dalam 30 juz bisa dalam 3 tahun dan lain sebagainya. Pesantrennya dipegang sama Ustadz Maududi. Nah, dia ini bisnisnya luar biasa. Dan dia bilang, gak ada hubungannya jenggot dengan profesionalisme saya dalam bekerja. Ya, bule-bule banyak bekerja sama dengan dia. Akan tetapi tidak ada yang pernah mempermasalahkan jenggotnya. Karena memang kinerjanya bagus gitu loh. Ya, oleh karena itu, kebanyakan di Indonesia, khususnya di Jakarta, setahu saya, restoran-restoran atau ada kantor-kantor yang memang melarang masalah berjenggot ini. Ya, maka sampaikan kepada dia kalau bosnya seorang Muslim, ya, kalaupun orang kafir disampaikan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan profesionalisme saya dalam bekerja. Karena bekerja itu kan ini sama usaha, bukan hubungannya sama jenggot seperti itu. Ya. Kemudian bersiwak dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW bersabda, siwak dapat membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Ya, jadi siwak itu membersihkan gigi. Ya, tapi perlu dibedakan antara siwak dengan sikat gigi. Karena siwak ini tumbuhan, ya, tumbuhan. Ya, dan bapak-bapak mungkin
Banyak lihat kalau di Mekah ya siwak-siwak dari yang harganya mahal ataupun murah. Dan ini bisa mendatangkan keridhaan Allah. Apalagi kalau kita bacanya mau baca Al-Quran. Siwak adalah menggunakan kayu atau yang sejenisnya untuk membersihkan gigi agar hilang warna kuringnya atau yang lainnya. Bersiwak adalah sunnah muakkadah. Apa tuh berarti Pak? Sunnah muakkadah. Sangat ditekankan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salat." Seandainya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak salat. Dalam riwayat Ahmad, setiap kali hendak berwudu adalah Nabi SAW kerap kali bersiwak. Beliau tidak mengkhususkan pada waktu salat dan wudu saja. Bahkan disukai pada tiap-tiap waktu berdasarkan keumuman hadis Aisyah. Di antaranya ketika masuk rumah. Ya, nggak mungkin kan Bapak mau masuk rumah sikat gigi. Ya, maka kalau kita sikat gigi kan sebelum tidur, terus bangun dari tidur. Ya. Tapi kalau siwak tidak, dia mau masuk rumah siwakan dulu. Ya, luar biasa Nabi kalau mau ketemu istrinya pengen harum bau mulutnya. Termasuk ketika Nabi SAW sedang sakit dan menjelang kematiannya, maka datang waktu itu Abdurrahman. Abdurrahman ini saudaranya Aisyah. Kemudian Abdurrahman melihat Nabi lagi sakit, Abdurrahman pakai siwak. Maka Nabi melihati Abdurrahman. Maka Aisyah tahu apa yang diinginkan oleh suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Maka diambil siwaknya Abdurrahman, dipotong, digigit-gigit sama dia, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pakai sampai seperti itu. Ya, setahu saya dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi kemudian meninggal mengucapkan apa? Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Nabi SAW meninggal. Ya, makanya siwak ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan muakkad. Akan tetapi kalau bedanya dengan sikat gigi, ya sikat gigi waktu tertentu, tapi kalau siwak bisa kapan saja. Jadi kalau bisa seorang muslim dia bersikat gigi juga, tapi juga bersiwak. Karena cuman masalahnya jarang ada lama orang pakai siwak. Jarang ada yang lama orang pakai siwak. Pulang dari Arab, habis umroh bawa siwak, 2 hari hilang, ya ketinggalan di tempat wudu dan lain sebagainya. Makanya sekarang saya temukan siwak yang sudah dimodifikasi, siwak yang kayak pulpen. Jadi siwak ada tempatnya, ada tutupnya. Jadi seperti itu. Jadi kayak kelihatan kayak bawa spidol, tapi enggak spidol yang gede, pokoknya spidol yang bagus seperti itu. Ya, mungkin nanti akan lebih dimodifikasi lagi supaya orang-orang suka bawanya gitu loh. Ya. Nah, yang kemarin saya tahun lalu lah saya temukan di Arab itu siwak yang sudah bentuk jadi bungkus kayak pulpen, dimasukin siwak terus ada tutupnya. Jadi kalau dia mau bersiwak buka, dia tinggal buka terus dia masukin lagi seperti itu. Karena mungkin diciptakan demikian supaya orang tidak gampang hilang. Kadang ada yang pakai siwak lagi ruku jatuh ke bawah, terus jatuhnya ke sebelahnya lagi. Ya, kan itu kan bekas ini gitu loh. Ya, hanya sebelahnya mungkin sujudnya rada ragu-ragu. Ya, makanya diciptakan modelnya seperti pulpen seperti itu. Mungkin nanti lebih canggih lagi agar umat Islam terbiasa dengan siwak. Dan pembahasan kali ini, siwak itu bukan hanya bersihin gigi, tapi juga menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama ketika masuk rumah, coba lihat. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia masuk ke dalam rumahnya? Qalat bisiwak. Aisyah menjawab, ia bersiwak. Kemudian ketika bangun tidur, ini lebih ditekankan lagi. Ya, bapak-bapak ditekankan lagi bersiwak atau sikat gigi ketika bangun dari tidur. Karena maaf ya, banyak namanya lagi tidur kan jigong berkumpul.
ketika dia sholat subuh tidak sikat gigi tentunya akan mengganggu sebelahnya. Ya, nah ini udah karena malaikat terganggu dengan bau mulut seseorang, makanya yang lebih ditekankan seorang bersiwak atau sikat gigi lebih ditekankan ketika bangun dari tidur dan dia pengen melaksanakan sholat subuh, ya, supaya malaikat tidak terganggu dengan bau mulutnya. Ya, malaikat aja terganggu apalagi kita, gitu loh. Ya, kita lihat hadisnya. Ketika bangun dari tidur, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila bangun di malam hari, beliau mencuci dan membersihkan mulutnya dengan siwak. Kemudian ketika baca Al-Quran, nah ini yang luar biasanya, ketika baca Al-Quran, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, kami diperintahkan bersiwak, dan ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hamba jika bersiwak kemudian ia berdiri melaksanakan sholat, maka malaikat pun akan berdiri di belakangnya, lalu mendengarkan qiraahnya, lalu mendekatinya, sehingga dia meletakkan mulut pada mulutnya, dan tidak ada suatu pun dari bacaan Al-Quran yang keluar dari mulut sang hamba kecuali ia akan masuk ke dalam perut malaikat. Maka bersihkanlah mulut-mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Jadi paling bagus lagi ketika mau baca Quran, kita ngapain? Bersiwak. Kemudian ketika mau sholat, kita bersiwak. Maka malaikat akan ada di belakangnya, maju ke depan sampai mulut dia sama mulut kita bersatu. Kemudian bacaan Quran kita masuk ke dalam perut dia dan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya alangkah indahnya, bagusnya ketika mau baca Quran bersiwak, ya, bersiwak. Ada seorang sahabat Nabi namanya Usaid bin Khudair. Ketika dia baca Al-Quran di kandang kuda itu berteriak. Kemudian dia berhenti, kudanya itu tidak berteriak lagi. Dia baca Quran lagi, dia berteriak lagi. Kemudian dia berhenti, kudanya berhenti lagi, tidak berteriak-teriak. Kemudian akhirnya dia takut kalau kudanya itu menyentuh kaki anaknya atau kepala anaknya yang tidur di sampingnya. Maka kemudian dia berhenti baca Quran. Kemudian dia lihat ke atas seperti ada lentera yang naik ke atas. Kemudian hal itu diadukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat Nabi menyebutkan, kalau kamu baca Al-Quran sampai subuh, kamu akan melihat malaikat dengan jelas tanpa hijab. Ya, riwayat ini menjelaskan betapa malaikat itu senang dengerin apa? Bacaan Al-Quran dari manusia. Ada yang menyebutkan karena malaikat tidak punya hak baca Quran kecuali Jibril. Maka yang berhak baca Quran adalah jin dan manusia. Ya, maka bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik. Dan alangkah bagusnya termasuk adab membaca Al-Quran adalah bersiwak. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, ya, maka malaikat mulutnya akan mendekat dengan orang yang baca Quran, kemudian akan masuk baca Qurannya ke dalam perutnya. Kemudian tata cara bersiwak. Ya, tata cara bersiwak ini termasuk dibolehkan pakai tangan kiri, Pak. Ya, kalau makan minum kan harus tangan apa? Kanan. Tapi kalau bersiwak ini boleh dengan tangan kiri, ya, tangan kiri. Kemudian ada riwayat kita lihat langsung beberapa peringatan. Boleh bersiwak dengan apa saja yang dapat menghilangkan bau mulut, tapi lebih utama bersiwak dengan batang pohon arak menggunakan sikat gigi juga dianggap bersiwak. Jadi sikat gigi juga bersiwak, membersihkan giginya. Akan tetapi mungkin tidak bisa sesering dilakukan dengan bersiwak, karena bersiwak ini waktunya banyak sekali. Ya, diantaranya tadi ketika masuk rumah, ketika bangun dari tidur, ketika baca Al-Quran, ketika mau berwudu, ketika mau sholat, ya. Nah, minimal buat bapak-bapak yang nggak punya siwak, bersikat gigilah dalam kondisi-kondisi seperti ibadah, khususnya mau sholat apa tadi? Subuh.
ya, khususnya mau sholat subuh. Kemudian orang yang berpuasa pun boleh bersiwak. Ya, siwak itu nggak apa-apa walaupun Anda puasa. Ya, tapi mazhab yang lain membolehkan siwak hanya sampai tengah hari. Tengah hari berarti jam 12. Karena kan bau mulut orang yang puasa lebih harum dari minyak kasturi. Kalau dia siwakan mulu, berarti bau mulutnya bisa apa? Hilang. Ya, tapi intinya ketika Anda berpuasa nggak ada larangan untuk bersiwak. Ya, yang ada larangan makan, minum seperti itu. Ya, tapi untuk bersiwak tidak dilarang. Kemudian boleh bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Ya. Nah ini yang keempat, ini mungkin tambahan buat bapak ibu biar tahu bagaimana keutamaan siwak. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata ada berapa manfaat dalam bersiwak. Satu, menyedapkan bau mulut dan menguatkan gusi. Jadi yang bersiwak insya Allah akan kuat gusinya. Kemudian memutuskan lendir. Maaf Pak, sering ada orang yang suka apa? Lendiran, hakekok gitu loh. Ya, kadang-kadang gitu mulu gitu ya. Nah bagus kalau dia ngapain tuh? Bersiwak, ya. Kemudian memperjelas pandangan. Ini mungkin terapi buat mereka yang matanya sakit atau yang pakai kacamata atau orang yang memang tapi ini tidak bisa untuk laki-laki yang suka lihat perempuan, ya. Gak bisa dihalangi oleh siwak, ya. Siwak ini untuk mencerahkan pandangannya. Nah, ini termasuk pengobatan siwak itu buat mata. Kemudian menghilangkan warna kuning gigi. Kemudian menyehatkan lambung. Obat lambung itu setahu saya ada dua. Yang syar'i ya. Kalau yang kauni dokter tahunya. Yang syar'i itu pertama talbinah. Talbinah itu kayak bubur. Ada talbinah, bubur talbinah. Talbinah itu bagus buat lambung. Yang kedua adalah bersiwak. Ya, mungkin di antara bapak ibu ada yang kena penyakit mah, ya, atau sakit lambung, bagus biasakan bersiwak. Kemudian membantu menjernihkan suara. Ya. Sebenarnya kalau terjemahannya itu bukan menjernihkan suara setahu saya, akan tetapi membantu, termasuk menjernihkan suara, termasuk membantu orang yang sulit berbicara, seperti mungkin bayi yang lambat anak kecil yang lambat bicaranya, ya, dan termasuk memperbagus suaranya bagi mereka para qori, ya, para pembaca Quran, biar suaranya bagus, ya, termasuk bersiwak. Kemudian membantu dalam mencerna makanan. Ini kata Ibnu Qayyim, siwak itu termasuk mencerna, membantu dalam mencerna makanan, menyehatkan pita suara. Masya Allah, ya, luar biasa. Menggiatkan dalam membaca Al-Quran, berzikir dan sholat, menghilangkan rasa kantuk, diridhoi oleh Rabb, dikagumi oleh malaikat, dan memperbanyak kebaikan. Ini adalah pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang keutamaan apa? Siwak, ya. Baik, dari poin-poin ini ada yang mau nanya? Sebelum dilanjutkan. Siwak itu kayu ya Pak ya, kayu, dia pohon. Kemudian cara pakai siwak itu, anggap ini siwak, tapi nggak ada siwak segede gini, ya. Anggap ini siwak. Siwak itu misalnya panjang segini, maka diarsir itu di apa namanya? Ya diginiin pakai pisau, terus di itu ya. Ya, setelah dikikis, ya, ada dalamnya kan. Nah, dalamnya tinggal diapain? Digigit-gigit, nanti dia akan kayak sikat, ya, kayak akan sikat. Cuman biasanya pertama kali akan sering jatuh itunya sikat-sikatnya itu, ya. Makanya kalau ada metode yang lebih bagus, ada mesin yang dimasukin tiba-tiba jadi jadi sikat. Ini jadi kayak model sikat gigi, itu tentu lebih memudahkan kita seperti itu.
Ya, jadi ke depan mungkin orang-orang yang suka pakai siwak atau negara-negara yang menghasilkan siwak seperti Pakistan, mungkin mereka akan berpikir ke depan bagaimana caranya supaya siwak ini bisa disukai oleh kaum muslimin, bukan hanya seperti kayu, tapi mungkin kayunya ini akan dimodifikasi dengan cara pulpen dan lain sebagainya. Tanggung kita habiskan. Kemudian sunnah-sunnah fitrah yang keempat, berkumur-kumur atau instinsyal, menghembuskan air dengan hidung. Ya, kalau bapak lagi wudhu, masukin air ke mulut dan ke hidung ini, kalau kebanyakan mazhab bilangnya sunnah. Tapi kalau Imam Ahmad, masukin air ke mulut dan ke hidung itu hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah, wamsahu biwujuhikum, basuhlah wajah kalian. Nah, termasuk wajah adalah mulut dan hidung. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, masukin air ke mulut dan ke hidung itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara masukin air ke mulut dan ke hidung yang bagus? Ini ada 3 model. Yang pertama seperti ini. Masukin air ke mulut dan ke hidung berbarengan. Seperti itu, ya. Masukin air ke mulut dan ke hidung berbarengan, ya. Jadi ini nanti buat apa? Buat keluarin air yang ada di hidung, ya. Yang kedua, ambil air, buang, masih ada sisanya baru buat hidung. Seperti itu. Ambil lagi, buang. Ya, boleh berapa, Pak? Boleh 3, boleh 2, boleh 1, tapi yang wajib 1, yang sunnah 3. Jadi nggak apa-apa wudhu 1, 2, 3, nggak apa-apa. Kalau kepala cukup 1 kali saja, tapi yang lainnya selain kepala boleh 1, boleh 2, boleh 3. Termasuk masukin air ke mulut dan ke hidung. Yang ketiga, ini yang tenar, ya, di kita. Terus, ya, tapi tiga-tiganya ini semuanya memiliki dalil, ya. Akan tetapi yang banyak yang lebih sahih adalah yang pertama sebenarnya, memasukkan air ke mulut dan ke hidung yang bagaimana tadi? Bersamaan. Kalau nggak bisa, ambil, buang, sisanya diambil, baru ambil lagi. Jadi masih dalam 1 telapak tangan. Buang, hirup lagi, seperti itu, ya. Nah, yang ketiga yang tadi, seperti itu. Akan tetapi riwayat-riwayat yang ketiga ini diperselisihkan. Maka lebih baik antara nomor berapa tadi? Nomor 1 atau nomor 2, ya, yang langsung berbarengan antara mulut dengan hidung. Kemudian yang kedua masih dalam 1 genggaman. Kemudian memotong kuku, ya. Halaman 94 kita lihat. Ketahuilah tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang tata cara motong kuku. Dengan demikian jari mana saja yang didahulukan atau tata cara apa saja yang diperbuat maka dianggap telah mencukupi. Jadi pernah saya baca ada BC yang nggak jelas, broadcast. Ketika katanya kalau mau motong kuku dari sini dulu, dari sini dulu. Sebenarnya dari mana aja, ya, dari mana aja, ya, nggak harus, terserah. Yang penting tujuannya adalah motong kuku. Kemudian dimakruhkan memanjangkan kuku, demikian juga bulu ketiak, bulu kemaluan dan kumis lebih dari 40 hari. Jadi kalau bapak mau motong tadi, motong kumis, ya, motong kuku, bulu ketiak atau bulu kemaluan, jangan lebih dari berapa hari? 40 hari. Hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Waqtun lana fi qassi syarib wa taqlimin adfar wa natfil ibit wa halqil 'ana alla natruka aksar min 40 laila." Kami diberi batas waktu dalam motong kumis, motong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan agar tidak lebih dari 40 malam.
Yang penting batas limitnya, akhirnya. Ya, tapi kalau udah panjang seminggu ya dipotong. Kemudian tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan mengubur bekas potongan kuku dan potongan rambut. Maka diperbolehkan di tempat-tempat sampah dan tidak perlu merasa bersalah dalam hal itu. Jadi kalau habis potong kuku, ya nggak usah dikubur, apalagi pakai batu nisan, ya itu berlebihan. Tapi kalau dibahas dalam tafsir surat Al-Falaq, Nabi itu kan pernah kena sihir. Yang nyihir Nabi itu Lubaid bin Asad. Pakai apa Pak Ustadz? Pakai rambut Nabi nyihirnya. Ya, makanya ya dibuang nggak apa-apa. Tapi hati-hati juga karena orang-orang yang jahat suka menjadikan rambut, kuku itu sebagai media sihir. Termasuk Nabi dulu disihir dengan 11 ikatan. Dan makanya dia menyebutkan kenapa Falak dan Anas itu jumlahnya 11 ayat. Karena Nabi disihir dengan 11 ikatan. Dengan apa orang Yahudi ini nyihir Nabi? Dengan media rambut Nabi SAW dari sisirnya. Dari mana orang Yahudi ini dapat rambut Nabi? Jadi Nabi itu kan dulu pernah punya pembantu orang Yahudi, Pak. Kemudian orang Yahudi ini disiksa, diancam, suruh ngambil sisir Nabi. Tapi nggak mau. Akhirnya karena disiksa, akhirnya dia terpaksa ambil sisir Nabi. Dan dari sisir itulah rambut Nabi diambil untuk media sihir. Makanya sampai hari ini para dukuns, ya, para orang-orang yang bergelut dalam dunia hitam selalu menyihir seseorang itu lewat media anggota tubuhnya. Di antaranya kuku, rambut, dan lain sebagainya. Ya, bahkan dalam arti kata memang tidak ada untuk dikubur dan lain sebagainya. Tapi yang penting dibuang saja, ya, dibuang saja. Karena ada kadang-kadang kalau gigi contot diapain, Pak? Kalau bawah dibuang? Kalau bawah ke atas genteng. Kalau yang atas dikubur, ya. Nah, ini mah akal-akalan aja gitu ya. Dan terus potong kuku dan potong rambut ini tidak ada halangan bagi wanita haid. Nggak ada. Wanita haid dilarang potong kuku, potong rambut. Yang dilarang wanita haid itu apa, Bu? 1, yang nggak ada perdebatan, sholat. 2, tawaf. 3, puasa. 4, jima, hubungan badan. Ini nggak ada perdebatan. Kalau baca Quran masih ada perdebatan. Tapi kalau larangan motong kuku, motong rambut, karena dulu ya seringkali orang tuh rambut kalau lagi haid ditaruh, kukunya dipotong, ditaruh, dikumpulin, terus nanti begitu mandi junub diajak mandi. Malah ada yang diajak ngomong, "Yuk mandi yuk," gitu ya. Nah, ini berobat tuh orang gitu loh. Ya, jadi nggak ada larangan lagi haid, lagi itu motong kuku atau motong rambut, ya, karena banyak dulu dari riwayat-riwayat yang tidak sahih dan saya temukan dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, ya, akan tetapi tidak sahih. Jadi yang jelas motong kuku, motong bulu apapun 40 hari batas maksimalnya dan tidak ada larangan bagi wanita haid kecuali orang yang sedang ihram. Kalau orang yang sedang ihram dilarang apa? Potong kuku, potong rambut tentunya, ya. Nah, makanya sebelum ihram bagusnya disuruh potong-potong dulu seperti itu. Kemudian mencabut bulu ketiak, ya. Nah, Bapak antara dua nih, Pak, ya, mau dicabut apa dicukur? Ya. Yang lebih utama dalam urusan ini adalah dengan mencabut jika memang tahan. Dan bisa juga dengan cara mencukur. Kalau dicabut kan gitu ya, Pak. Ada suara tambahan gitu loh. Tapi kalau dicukur kan gampang. Cuman kalau dicabut mungkin lama tumbuhnya. Tapi kalau dicukur biasanya cepat tumbuhnya, ya. Kemudian mencukur bulu kemaluan. Nah, ini suatu hal seperti bulu kemaluan dicukur
ini mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka akan jadi pahala. Jadi jangan sampai motong kuku tapi kebiasaan doang. Apalagi ada ibu-ibu yang motong kukunya pakai gigi. Ya, biasanya kalau lagi ada masalah gigit-gigit gitu, gigit-gigit apa? Gigit-gigit kuku gitu loh. Ya. Jadi ketika Anda mencukur-cukur hal itu, ya, baik kuku ataupun yang lainnya, niatkan ini adalah sunnah apa tadi namanya? Sunnah fitrah, dan ini mencontoh siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah ini jadi sebuah pahala buat kita, walaupun kecil, ya. Wallahu alam. Dengan sebab apa kita bisa masuk ke dalam surga? Dengan sebab apa kita bisa selamat dari siksa kubur? Mungkin dengan hal-hal yang kecil. Wallahu alam. Berapa minggu yang lalu saya dapat telegram dari kumpulan-kumpulan tausiah di Yaman. Ada seorang bercerita tentang dia bermimpi dengan orang yang meninggal. Kan orang yang meninggal itu bisa dimimpikan, ya, karena memang di Al-Quran pun ada. Allah yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu memegang roh orang yang mati dan orang yang hidup lagi tidur. Makanya orang hidup sama yang mati bisa ketemu lagi apa? Lagi tidur, ya, karena dua-duanya dalam genggaman Allah. Biasanya yang diomongin tuh sama orang mati biasanya utang, ya, utang atau kebahagiaan dia ketika di alam kuburnya. Nah, makanya kalau ibu ketemu sama orang tua lagi tidur yang meninggal, terus orang tuanya bilang, tolong bayarin mama arisan 12 kali lagi belum. Nah itu buruan, ya, dibayar gitu deh. Tolong mama masih utang tas Hermes ke ibu Anu, ya, dibayar itu, karena itu bisa jadi bagian daripada rahmat Allah, karena dia susah di sana. Nah, kalau yang saya terima ini ceritanya ada orang memimpikan orang soleh yang masuk dalam nikmat kubur. Orang kalau di kuburan kan dapat nikmat, diluaskan, dibuka pintu surga, tapi belum boleh masuk. Makanya orang yang selamat di kuburan kesananya selamat, celaka di kuburan kesananya celaka. Apa yang disebutkan oleh orang yang mimpi ini? Lalu orang yang mimpi ini bertanya kepada orang yang berada di kuburan yang enak itu, apa yang menyebabkanmu dapat nikmat seperti itu? Apa amalannya? Maka orang itu menjawab, aku dapat nikmat kubur ini karena pernah mengajarkan kepada anak kecil surat Al-Fatihah. Karena aku pernah ngajarin surat Al-Fatihah. Maksud saya cerita ini adalah banyak orang meremehkan amalan-amalan kebaikan. Padahal bisa saja amalan kebaikan ini menyelamatkan dia dari siksa kubur. Contoh, ada orang masuk surga gara-gara dia bertobat dan ngasih minum apa tadi? Anjing. Ya, makanya kata Nabi, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap perbuatan baik itu sedekah. Maka apapun yang Anda lakukan adalah selama kebaikan itu sedekah. Nah, termasuk kayak seperti ini. Anda motong kuku ini kayak perkara kecil, tapi niatkan mencontoh Rasulullah. Maka insya Allah dengan hal-hal sekecil ini, wallahu alam, Allah bisa angkat derajat atau Allah bisa memasukkan seperti apa. Maka niatkan, ya, seperti motong kemaluan, motong kemaluan apa? Ya, belum makan Pak, maklum deh, dari Bekasi jam 3 ya. Itu niatkan, itu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu remehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun menyambut saudaramu dengan wajah berseri. Paham Pak? Kita kan suka ya, assalamualaikum, apa kabar? Sehat? Jangan remehkan perbuatan itu. Itu termasuk perkara yang luar biasa. Maka Nabi bilang, jangan remehkan walaupun menyambut saudaramu dengan wajah berseri. Jangan, apa kabar? Jin, ya, sehat, ya, lebay lu gitu loh. Enggak, itu perbuatan baik, jangan dianggap remeh. Ya, bahkan dosa pun nggak boleh dianggap
remeh. Ada nenek-nenek, ada perempuan masuk neraka gara-gara apa? Kucing yang gak dikasih makan, terus gak diapain? Gak dilepas. Ya, ada orang dapat siksa kubur gara-gara kencingnya gak apa? Gak benar. Ya, oleh karena itu bisa seseorang masuk dalam surga dengan perkara-perkara yang kecil, bisa juga dia diazab dengan perkara-perkara yang kecil. Makanya kita perbanyak perkara-perkara kecil selama itu bagus, baik, apalagi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ketika kita bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum, sehat, nanya apa kabar dan lain sebagainya, ini adalah sebuah kebaikan. Wallahu alam. Dengan sebab ini ada duri di jalan, ada batu ngalangin mobil, mungkin kalau ini batu di tengah bisa kena orang dan lain sebagainya, Anda ambil. Lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada orang masuk surga gara-gara menghilangkan apa? Duri yang ada di jalan. Nah, perkara-perkara kecil seperti cabut bulu ketek, ya, kemudian mencukur bulu kemaluan, ini perkara kecil yang seolah-olah orang anggap ini perkara adat, perkara kebiasaan. Padahal kalau dia niatkan ini mencontoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa besar pahalanya. Ya, walaupun menyambut saudaramu dengan wajah tersenyum. Ya, cuma ibu-ibu kalau ketemu temannya tuh, apa kabar Cid? Kudungannya beli di mana? Jadi tanya kudungan gitu loh ya. Tasnya beli di mana gitu loh. Jadi harus tanya apa kabar, sehat, ya. Itulah seorang muslim. Banyak perkara-perkara kebaikan yang dianggap kecil, ya, kayak tadi dapat nikmat kubur gara-gara ngajarin surat Al-Fatihah. Anda ajarkan kepada anak-anak Anda, ayo gunting kuku nih, ya, ayo niatin sunnah Rasul. Wallahu alam, ketika anak Anda mengamalkan itu, bisa jadi itu pahala yang besar buat Anda. Walaupun sepertinya itu hal-hal sepele, gunting kuku dan lain sebagainya. Padahal kalau meniatkan untuk sunnah Rasulullah jadi pahala. Apa sih yang membuat seseorang itu jadi kecil jadi besar, besar jadi kecil? Yang membedakan adalah karena niatnya. Sedekahnya gede, tapi bisa kecil di hadapan Allah. Karena niatnya apa? Ria. Sedekahnya kecil, cuma 10.000, tapi diniatkan ikhlas karena Allah. Bisa apa? Besar. Makanya ini perkara kecil, tapi Anda niatkan mencontoh Rasulullah, ini perkara yang agung luar biasa. Ya, ini mudah-mudahan bisa diamalkan. Kemudian mencukur bulu kemaluan, mencuci buku-buku jemari, antara ya jari-jari, sela-sela, istinja, berkhitan. Khitan ini ya wajib buat laki-laki, wajib buat perempuan, itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Imam Ahmad, wajib buat laki-laki, sunnah buat perempuan. Ya, jadi khitan ini semua udah berkhitan sekarang. Ya, bahkan orang-orang non-muslim pun berkhitan. Siapa yang pertama khitan? Yang pertama khitan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Usia 80 tahun. Ya 80 tahun mungkin masih kecil Pak. Orang dulu kan 900-an. Nabi Nuh aja 950, ada yang menyebutkan 1050. Ya. Dan waktu itu, ya mungkin jangan ketawa ini, ya. Nabi Ibrahim dikhitan dengan kampak. Mana ada biusnya, pisau gitu loh. Ya, bil kudam. Ya, ada yang menafsirkan kudam itu apa? Kampak. Ya, ada yang menyebutkan golok. Ya. Suruh jangan ketawa. Ya, betapa ya karena nggak ada alatnya kan gitu loh. Tapi Nabi Ibrahim luar biasa, sami'na wa ata'na, disuruh berkhitan. Makanya khitan itu adalah ajarannya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedikit tentang khitan, karena ini kan nanti mau liburan. Khitan itu kapan sih awalnya? Awal khitan itu usia 7 hari itu boleh dikhitan. Tapi kebanyakan kagak pada berani ya. Anaknya takut, kasihan dan lain sebagainya. Padahal bagus 7 hari, belum minta apa-apa. Anak sekarang kalau mau dihitan minimal Kawasaki, ya, PS4, ya, Samsung Note 10 gitu loh. Ya, kenapa? Ya udah jadi mata duitan semuanya gitu loh. Ya termasuk anak saya gitu loh.
Makanya kalau umur 7 hari kan belum bisa minta apa-apa dia. Paling telat kapan? Sebelum balik. Kalau bisa sebelum balik sudah dihitan. Berarti laki-laki berapa disuruh sholat? 10 kan disuruh sholat tuh udah, kalau 10 dipukul kan? Berarti sebelum 10 9, 8. Cuman akhirnya ada anak, nah ini udah gede, SMP apa? Ya udah balik, mau dihitan, otomatis kan dia ketakutan. Ya apalagi image hitan tuh kadang-kadang dibuat takut. Kadang-kadang ibu-ibu juga yang bikin takut anaknya tuh. Kalau dengar papa kalau macam-macam, mama sunat lagi. Itu ya. Jadi seolah-olah sunat itu menakutkan. Harusnya dikasih tahu. Nah, sunat itu membersihkan kotoran dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang kan hitan itu jauh lebih mudah. Malah sehari bisa pakai celana. Ya, mau model apa bisa diatur gitu. Nah, gimana untuk orang yang usianya sudah tua dan dia baru masuk Islam? Maka kalau tidak membahayakan nggak apa-apa. Tapi kalau membahayakan tidak usah. Tapi dia harus mencuci kemaluannya setiap mau apa? Sholat. Ya, karena kulupnya itu kan tempat apa? Tempat kotoran. Ya, saya nggak tahu mungkin caranya gimana, apakah sama dibius dulu atau dan lain sebagainya ya, atau rendam pakai minyak tanah dan lain-lain, nggak ngerti ya. Tapi intinya kalau orang sudah tua masuk Islam ya diwajibkan untuk dihitan ya, selama tidak membahayakan tentunya. Nah kalau dilihat sekarang tentu, tapi ada juga yang pakai metode hipnotis. Nah ini hati-hati nih. Jadi ada seorang anak udah gede, dia mau dihitan karena ketakutan, akhirnya dikasih air minum, dibacain apa tahu tuh sama orang X itu. Akhirnya kayak orang ini pakai orang linglung. Habis dihitan, akhirnya besoknya dia diruqyah. Karena ternyata dia bisa ngelihat penampakan. Nah ini ternyata ini yang dibaca-baca begini dukun nih. Makanya kalau yang takut ya udah lewat operasi ya, dibius. Kalau yang nggak takut berani ya mungkin dengan metode-metode tradisional selama itu aman. Jadi saya ulangi, hitan wajib buat laki-laki, buat perempuan itu mazhab Syafi'i. Kalau wajib buat perempuan, sunnah buat wajib buat laki, sunnah buat apa tadi? Perempuan itu mazhab Imam Ahmad. Oleh karena itu perempuan yang baik yang bisa dihitan silakan. Tapi mungkin dokter nggak bakalan bisa, nggak bakalan berani. Tapi biasanya bidan, perempuan juga diapain? Dihitan. Bahkan dalam riwayat, tapi riwayat ini dianggap dhaif, diperselisihkan. Wanita yang dihitan itu menggembirakan suaminya dan mencerahkan wajahnya. Jadi wanita yang diapain? Dihitan itu bisa mencerahkan wajah dia dan menggembirakan suaminya, mungkin dalam masalah hubungan seksual. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mungkin cemberut terus ya, nah itu mungkin belum dihitan tadi ya. Jadi riwayat itu menyebutkan bahwa bisa mencerahkan. Tapi kalau udah sekarang udah gede ya nggak usah ya. Intinya itu bagus buat bayi ya. Makanya sunnah hitan itu buat perempuan, tapi wajib buat laki-laki. Hikmah hitan banyak sekali. Intinya Allah Subhanahu wa taala berikan salah satu sunnah-sunnah di antara sunnah Nabi Ibrahim adalah dengan cara hitan. Ada yang mau nanya? Ada yang nanya Pak, Bu? Ya, kalau nggak ada, tinggal makan. Itu saja. Semoga bermanfaat kajian pada hari ini tentang sunnah-sunnah fitrah. Mudah-mudahan yang kecil-kecil seperti ini mengangkat kita ke dalam nikmat Allah, ya, syurganya Allah. Asal diniatkan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, yuk mari kita mencontoh Nabi dalam segala hal yang kita mampu dan kita bisa semaksimalnya insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.